Oke, saudara yang ada di rumah juga yang ikut online, saudara semua dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Oke, senang saudara kalau berada di gereja? Lebih enak kan? Lain kan? Jadi jangan di rumah terus, datang aja, oke, ke gereja. Nah, kita nggak mau lama-lama soalnya nanti terlambat. Saya itu suka molor saya. Ya. Nah, saudara, minggu yang lalu kita rayakan apa, saudara? Paskah, ya, kematian dan kebangkitan Yesus. Bulan yang lalu kita sudah bicarakan, oke? Kita diselamatkan oleh iman, kita diselamatkan oleh Injil. Kita diselamatkan. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah. Tapi puji Tuhan, minggu lalu kita ada di sini, kita semua rayakan di mana-mana, semua rayakan kebangkitan Yesus. Ya, itu yang membuat kita, oke, bisa hidup sampai saat ini. Puji Tuhan, bagi saudara semua yang percaya. Nah, jadi kita kalau sudah terima Tuhan, ya kan, ya, puji Tuhan, kita jadi warga negara apa? Jadi judul hari ini saya kasihkan, kewargaan kita adalah dalam surga. Oke? Ingat baik-baik loh saudara. Warga negara saudara dan saya sudah bukan di dunia, bukan Australia atau Indonesia. Oke, itu cuma sementara kita pegang di sini. Tapi warga negara kita di surga. Puji Tuhan. Nah. Oke. Nah saudara, kalau kita jadi warga negara Indonesia, dulu kita datang ke Australia itu kita bikin paspor, saudara. Ya, saya tidak nuduh saudara, tapi ada banyak orang yang bikin palsu. Paspor aja bisa dibikin palsu, Pak. Surat warga negara. Saudara tahu nggak? Ada kepalsuan. Palsu. Boleh juga Australia juga, saudara kan nonton di film-film itu banyak atau di news banyak yang kena tangkap karena palsu, saudara, palsu. Tapi puji Tuhan kalau kita pegang warga negara surga, kita dapat paspor dari surga, tidak ada palsu. Saudara mau bikin palsu pun tidak bisa. Karena Tuhan Yesus nanti datang, dia cari yang asli. Pintar ya. Dia cari yang asli, yang palsu tidak terangkat, saudara. Karena katakan kalau pencuri datang itu mencuri barang orang, milik orang lain. Tapi Tuhan Yesus datang, dia ambil miliknya dia sendiri. Puji Tuhan, haleluya. Jadi saudara mau palsu bagaimanapun, ya percumalah begitu. Makanya sekarang kita mau belajar dari Paulus. Paulus mengajar kepada orang jemaatnya di Filipi. Saudara, kita buka Filipi pasal yang ketiga. Suara saya aneh-aneh ya, naik turun. Hah? Suara saya aneh-aneh ya Pak? Pak Firman. Oke, Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai 21 saya baca. Saudara perhatikan baik-baik. Nanti kita akan bicarakan ayat per ayat. Cuma 5 ayat saudara, oke. 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Oke. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah. Oh, tunggu dulu. Salah. Saya sadar itu. Oke. Ayat 20 saya baca kembali. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus, Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa saudara. Baru dengar ini aja hati sudah waduh, oke.
Kita ini luar biasa saudara. Kita ini dikasihi Tuhan. Kalau Paulus itu dia sampai tulis surat kepada jemaat di Filipi. Sampai menangis saudara. Betapa kasihnya itu. Nah begitulah saudara. Kalau kita semua ini sudah terima Tuhan saudara. Sudah ada di dalam Tuhan. Sudah dibaptis mungkin sudah ke gereja. Sudah bertobat mestinya ya. Itu jangan tinggal diam. Ya kita Jangan Paulus aja. Paulus sudah menegur kita. Bapak gembala, pemimpin-pemimpin, saudara-saudara, leader-leader. Ya. Itu semua kita harus memperhatikan jemaat ini. Kita harus. Nah, dikatakan di situ, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi hidup kita ini, Paulus katakan, supaya kita ikutin dia. Dia jadi contoh, jadi mentor. Ya. Dan juga yang lain-lain, yang juga sama, hidup seperti Paulus. Taat kepada Tuhan Yesus, beri hidup sepenuhnya, mencontohi Kristus. Ya. Dan kita pun demikian saudara. Kita nggak bisa terima Tuhan, sudah dibaptis, ya. Terus pergi gereja, pulang gereja, ya. Tidak ada pergaulan, tidak ada komunitas, tidak ada kumpul, tidak ada saling membangun satu dengan yang lain. Tidak benar saudara. Jadi tugas kita juga sama. Paulus suruh mencontohi dia. Kita juga harus bilang teman-teman kita. Kalau kita leading seseorang. Ya teman-teman kita yang kita sudah bawa kepada Tuhan. Kita sudah doakan. Mereka sudah percaya katanya terima Yesus. Kita pikir sudah selamat. Tapi jangan sampai situ. Kita harus bimbing mereka terus. Kita harus hidup jadi contoh bagi mereka. Supaya mereka bisa lihat kehidupan mereka yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, mereka bisa lebih mendekat. Karena saudara, di dalam kekristenan kita tidak bisa hidup sendiri. Saudara akan capek, saudara akan loyo, saudara akan jatuh kalau saudara hidup sendiri. Kita butuh satu dengan yang lain. Ya. Jadi kita ini bisa jadi contoh. Kalau ngomong begitu bukan berarti, wah sombong. Ya kan? Kalau sekarang saya bilang, contohlah aku. Sebagaimana aku contoh Kristus. Wih, Tante Jasmine sombong amat, ya kan? Tidak apa-apa. Paulus katakan, Paulus ngomong itu juga dia bukan bilang ini. Bukan karena dia sombong, Di pasal 3 ayat 12, saudara, ada di situ nanti. Dia bilang, kata Paulus, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Bukan, dia bilang. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Jadi bukan sombong. Kita belum sempurna. Tapi kita menuju ke situ. Betul. Nah kalau saudara lihat di pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 5. Paulus katakan begini. Bukan ikut dia saja. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi supaya semua jemaat ini, ya kita hidup bersama nih saudara. Mau ganti ya? Mau ganti begini ya? Tahu, bos, terus aja ya. Bos banyak, bos, oke. Jadi bikin bingung orang aja. Jadi maksudnya itu kita itu hidup bersama, itu punya pikiran, perasaan seperti Yesus. Yang tidak merasa diri hebat, tidak merasa diri ya besar dan sombong. Tapi dia yang serupa dengan Allah. Tapi tidak mau setara dengan Allah. Dia mengosongkan diri, kata firman Tuhan yang ayat 6 saudara kalau baca selanjutnya. Datang ke dunia sebagai manusia. Bahkan dia mati. Jangan ke situ. Jangan ke situ, jangan ke sini. Thank you. Di tengah saja. Bos. Ini yang suka jalan-jalan ini repot. Jangan ke situ, jangan ke sini. Understand? Kita terus jangan. Nah, jadi kalau 1 Korintus 11 saya sudah kasih ayatnya itu, jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi kalau saudara-saudara sudah jadi pengikut Kristus, ngomong kepada orang-orang yang saudara injili, keluarga saudara, sanak saudara, ya
famili saudara, teman-teman saudara yang saudara sudah ajak datang terima Yesus. Sudah injilin mereka, oke? Injil yang menyelamatkan. Jadi jangan saudara injilin terus saya tinggal. Ya, jangan saudara. Terus bertumbuh bersama, oke? Supaya mereka lihat kehidupan. Menantu saya tidak datang, tapi saya ngomong dia dengar dari sana. Saya sering bilang sama menantu saya, Ani, apa yang mama lakukan, oke? Bukan untuk mama, tapi mama lakukan untuk Tuhan. Ya kan, mama jadi hamba Tuhan, Tuhan bilang jadi hamba Tuhan. Jadi mama harus melakukan untuk semua orang. Ya, jadi hamba bukan hamba Tuhan, hamba semua orang. Saya jadi hamba dari saudara-saudara. Makanya saya sering katakan, saudara ada perlu apa? Saya belum sempurna, oke saudara. Tapi kalau saudara ada perlu apa mau cari saya, oke? 24 hours, 7 days, oke? You can call me. Dan saya sudah janji menantu saya. Jadi apa yang mama tinggalkan, yang mama lakukan buat Melani, yang mama lakukan buat anak-anak, buat teman-teman, buat tante-tante, buat semua orang itu. Saudara mungkin pikir tante ini kurang kerjaan. No. Saya lakukan supaya you orang tahu, oke, Melani tahu. Besok-besok melakukan yang sama. Itu dengan tidak sengaja kita sudah bilang, contohilah aku sebagaimana aku contohi Kristus. Yesus datang di dunia bukan untuk dilayani, dia datang untuk melayani. Kita mau enak-enak mau minta dilayani, oke? Kalau kurang pelayanan, kurang dianggap, kurang apa, mogok, marah, dan mau ke gereja lagi. No, datang ke gereja saudara, bawa sesuatu untuk Tuhan, bawa sesuatu untuk menjadi berkat buat saudara-saudara yang lain. Jadi contoh yang baik, saudara. Okay. Itu. Jadi jangan duduk diam, terus pulang gereja, saudara pulang. Yamcha, oke. Kita mau yamcha, oke. Oke, Paulus bilang, jadi kalau saudara, tapi kalau kita tidak hidup di dalam Kristus, oke, kita tidak mungkin bisa. Tidak mampu. Karena Tuhan sendiri bilang, hati manusia itu jahat. Oke? Manusia yang di luar Kristus itu jahat. Nah Paulus sendiri katakan di dalam Roma 7 ayat 18-19 saya bacakan. Sebab aku tahu kata Paulus, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia. Oke? Tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Yes? Kalau saudara di luar Tuhan, saudara tidak hidup lengket dengan Tuhan. Saudara tidak hidup di dalam firman Tuhan. Saudara jujur saja. Apa yang ada di dalam kita sering mungkin hati dia bilang ingin mau berbuat baik. Tapi tidak mampu. Hanya Tuhan. Jadi kalau kita berbuat baik, apa saja saudara berbuat baik. Jangan rasa bangga karena saya hebat. No. Karena Yesus. Kalau tanpa Yesus, tidak mungkin semua itu terjadi. Tidak mungkin. Paulus sendiri katakan dia mau kepingin berbuat baik, dia berbuat yang jahat. Ya. Bukankah seringkali terjadi dengan kita juga? Kita tahu mana yang baik dan kita mau berbuat itu yang baik. Tetapi ya ini, kalau tanpa Yesus yang menguasai hidup kita, kita ikut kedagingan kita, yang keluar ya jahat semua. Saudara. Nah, jadi sekali lagi saudara, jadilah teladan. Semua saudara, tidak ada yang kecuali saudara jangan bilang, saya kan masih baru, ya kan. Tidak apa-apa. Tapi mengerti sekali, oke, saudara masih baru, saudara tahu firman, saudara taat, oke. Saudara, taat kepada Tuhan Yesus. Saudara bisa jadi contoh. Amin saudara, mau jadi teladan, bisa jadi teladan. Menjadi teladan satu dengan yang lain. Terutama di dalam rumah tangga saudara dulu, oke. Jangan di luar kita, ya kan berkhotbah pintar, enak-enak nanti di rumah baru pok-pak, ya pok-pak. Ya, di rumah maki-maki, ya Pak Gideon bilang sayang sudah ada kebun binatang, kalau enggak keluar semua ya. Ada kebun binatang, puji Tuhan. Tapi jangan saudara. Contoh dari dalam rumah. Ya, dari dalam rumah saudara, keluarga, anak-anak, suami, istri, mertua, apalagi. Opa, oma, semua. Oke, menantu dalam rumah. Makanya saya bilang, saya puji Tuhan kalau saya masih tinggal sama anak, sama menantu. Karena saya bersyukur, saya tahu Tuhan masih bentuk saya. Karena saya belum selesai, belum sempurna. Tuhan masih bekerja terus.
dalam hidup saya. Ya, supaya satu waktu saya bisa sama-sama. Dan itu kita bersyukur. Saudara kalau tinggal sama keluarga, apa yang ada kurang enak, apa saja saudara jangan mengeluh ya. Oke, bersyukur karena itu Tuhan maksud. Segala sesuatu Tuhan izinkan kan. Tanpa izin Tuhan tidak mungkin itu terjadi. Jadi terimalah dengan ucapan syukur. Dan Tuhan, rancangan Tuhan kan tidak pernah ada yang jelek. Kalau Tuhan izinkan itu pasti Tuhan punya maksud yang baik. Untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Bersyukurlah. Oke. Nah kita mau loncat sekarang. Ayat 18 saya baca. 18 dan 19 sekalian aja. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara ingat baik-baik, Paulus menulis surat ini, kasih nasihat-nasihat ini bukan kepada orang di dunia. Bukan kepada orang di luar Kristus. Paulus menulis kepada jemaat di Filipi. Berarti Paulus menulis kepada saudara dan saya. Ya. Jadi di dalam gereja itu dia katakan, Paulus sangat cinta. Saudara mau tahu, ini mau jujur aja. Kita yang namanya melayani saudara, kita hamba-hamba Tuhan saudara. Saudara kira kita asal bicara aja begitu saudara. Hati kita itu hancur saudara, remuk kalau melihat saudara hidup di luar Tuhan. Kalau melihat orang Kristen cuma datang gereja. Ya. Tetapi ada di gereja. Oke, mungkin sudah dibaptis. Baru ada di gereja tentu toh. Kalau belum dibaptis ada di gereja ya tolong nanti minta Yapi dibaptis. Oke. Nah tetapi hidup di gereja. Oke. Menyanyi juga puji Tuhan. Sama ada di sini. Saya nak bilang saudara jangan tersinggung. Oke. Tapi ada makanya Paulus bilang kan. Dia itu sampai tulis surat sampai menasihati sampai menangis saudara. Karena dia tahu ada. Saudara di dunia ini banyak godaan saudara. Banyak orang. Yang menjadi seteru salib Kristus itu yang mana? Yaitu ada di sini menyanyi memuji, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman, tidak menganggap firman Tuhan ini. Maaf jangan tersinggung, ya. Tidak pernah peduli, saudara. Padahal hidup ini fondasinya ini, saudara. Nasihat-nasihatnya ada di sini, teguran-teguran ada di sini. Oke, untuk membawa kita sampai kepada kesempurnaan adalah firman Tuhan. Yes. Ya. Tapi enggak. Di orang Filipi ini, jemaat Filipi ini, ada yang enggak peduli, Pak. Enggak peduli. Dia cuma datang aja. Dia ada duduk situ dengar firman. Saudara dengar firman toh. Tapi saya enggak tahu masuk sebelah sini, dia keluar sebelah sini. Itu kemungkinan orang di Filipi. Banyak yang begitu. Oke. Dia enggak peduli, saudara. Oke. Tuhan sendiri bilang kalau saudara baca di Yesaya Tuhan itu bangsa Israel itu Yesaya 9 tidak ada situ saya baca aja. Dia bilang Tuhan bilang oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya menjauh daripadaku. Oke. Ibadah mereka kepadaku hanyalah perintah manusia. Oke. Apakah kita juga begitu? Makanya dulu saya ingat dulu berapa puluh tahun yang lalu Pak Yusuf Roni pernah bilang, oke, nanti di kemudian hari kita lihat yang masuk surga itu bukan orang-orangnya ini, mulut saja masuk di sana. Badannya mereka ketinggalan. Karena mulutnya pintar memuji, oke? Menyembah Tuhan. Tapi hidupnya tidak betul, hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, ada saudara, saya dia bilang saudara, Filipi, jemaat Filipi. Makanya Paulus sampai nangis. Jadi saudara, kalau hamba Tuhan atau teman-teman dekat, ya, yang menegur saudara, oke, menasihati saudara, memperhatikan saudara, terima dengan baik saudara. Karena itu demi kehidupan saudara. Jangan jadi kesel. Orang khotbah keras kayak apa kayak, jangan nanti marah-marah. Enak aja, ya omongnya enak, Tante Jasmine itu. Ya ngomong pintar, ya kan, lakukan dulu. Ngomong, bukan saya ngomong ikut firman. Apa yang Paulus katakan di sini.
Kasihan amat saudara. Oke. Jadi jangan ada seperti ini. Yang dia bilang apa? Kesudahan mereka itu ialah kebinasaan saudara. Jadi kalau saudara datang, ya jadi jemaat. Ya, Paulus tahu benar kalau jemaat Filipi ini, kalau dia tidak sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, ya dia akan binasa. Tidak bisa saudara. Saudara mau datang ke Tuhan mau pakai apa? Paspor apa? Paspor asli apa paspor yang ya palsu? Mungkin. Kalau saudara dari Indonesia mau datang Australia, saudara pakai paspor palsu masih bisa. Saudara mana di atas tidak bisa. Saudara binasa, saudara tahu binasa kan? No way, saudara mati kekal di sana bersama-sama dengan yang lain-lain. Menderita di api belerang. Kita tidak mau kan? Oke. Jadi bilang Tuhan mereka ialah perut mereka saudara. Oke. Roma 16 ayat 18a dia bilang begini. Sebab orang-orang yang demikian itu tidak melayani Kristus Tuhan kita. Tetapi melayani perut mereka. Oke. Ya itu firman Tuhan yang bilang apa? Perut mereka sendiri. Jadi banyak orang yang juga begitu. Tidak melayani Tuhan. Ya, melayani sendiri punya diri. Maksudnya bukan perut ini dilayani bikin gendut atau bikin kempes. Maksudnya itu ya kedagingannya masih itu segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, untuk kehidupan. Me. Oke? Tak sampai. Oke, saudara. Tidak akan sampai di sana. Oke. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Perbuatan cabul. Hidup tidak ada aturannya. Ada orang yang tidak mengerti. Makanya kita harus kasih tahu. Ya. Ada orang yang sudah di dalam gereja. Mereka pikir mereka sudah selamat. Tetapi kehidupan mereka itu hidup yang menyimpang daripada firman Tuhan. Makanya baca firman Tuhan dia. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Oke, harus begini, harus begini, harus begini. Ya. Tidak ada abu-abu, saudara. Tidak ada di tengah-tengah. Ya. Tuhan mau kalau kita sudah jadi warga negara surgawi, kita ini mesti taat peraturan-peraturan. Kalau kita jadi warga negara Australia, saudara taat toh peraturan. Warga negara Indonesia kan taat toh. Taat. Tapi kalau warga negara surga, kok tidak taat sih? Enak aja. Nah orang kalau hidup di dalam apa itu dosa, oke, mereka masih mau hidup di dalam dosa, mereka masih memuaskan kedagingan mereka tidak mau tahu gitu. Jadi itu orang-orang yang begitu saudara, maaf jangan tersinggung. Itu tidak mungkin mau melayani Tuhan. Ya, mereka bangga dengan mereka punya kehidupan aib mereka, ya kehidupan dosa mereka itu mereka rasa hebat gitu. Tetapi kalau suruh melayani Tuhan, mereka malu. Mereka pikir that's slow, oke? Suruh injilin orang, suruh bersaksi, suruh bikin apa saja buat Tuhan, malu saudara. Nah ini namanya kalau saya katakan manusia yang paling sial, paling malang. Ya. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Jadi saudara, pikiran saudara tertuju kepada dunia. Kita tidak bisa saudara. Yakobus pasal 4 ayat 4 dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Allah. Jadi kalau saudara masih mau ikut senang-senang di dunia, saudara orang-orang pergi jojo, saudara jojo, oke? Orang bikin apa, saudara ikut. Yang maksud saya yang terlarang, yang Tuhan tidak suka. Jangan ikut saudara. Bergaul itu bergaul dengan firman Tuhan dia bilang, jangan di Mazmur dia bilang apa? Jangan berdiri dengan orang, jangan duduk dengan orang yang oke. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Oke? Orang fasik orang yang tidak percaya Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan. Yang tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi saudara mesti tahu. Jadi saudara bilang,
Masa katanya kan kita mau melayani, membawa orang ke Tuhan, ya kita mesti bergaul dengan orang berdosa. Oke, saudara datang dengan satu tujuan, dengan pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, mau membawa mereka ke Tuhan, bukan ikut-ikutan. Setuju dengan kehidupan mereka, oke? Mereka ajak saudara ke disko, saudara ke disko. Buat apa saudara ke disko? Saudara bisa disko di sini sama saya, memuji Tuhan. Kenapa mesti pergi sampai di sana? Bergaul dengan orang-orang yang aneh-aneh. Orang minum mabuk, saudara juga minum mabuk. Oke? Minum di sini ada nanti besok-besok kita perjamuan kudus ada anggur. Anggur enak lagi, saudara. Oke. Ponaan saya bisa minum banyak. Ponaan saya yang satu sudah ada di sini. Dia kesel kalau kasih setengah itu. Itu Pak Gideon kalau kasih itu setengah. Ya cuma setengah katanya takut tumpah. Si ponaan saya bilang, rasa-rasa saya mau ambil dua. Karena enak saudara, oke? Saya di rumah ada saudara, saya beli satu box. Jadi kalau saudara yang kepingin ya boleh minta. Karena saya juga suka, oke? Nah, mungkin satu waktu kita sudah bisa perjamuan kembali. Tidak pakai lagi ini, yang ini. Yang itu bukan anggur, itu bukan ini. Apa sih itu? Sirup ya. Oke, jadi saudara, ya begitulah saudara, puji Tuhan kita. Ya mesti hidup sungguh-sungguh saudara, oke, di dalam Tuhan. Dia bilang, kita suka bergaul. Dia bilang kalau kita bersahabat dengan dunia, saudara, dunia itu manusia kalangkan manusia berdosa, manusia yang belum diselamatkan, manusia yang masih belum ditebus oleh Tuhan, itu manusia dunia, oke. Nah, kalau kita masih mau bergaul dengan mereka, ya kita sendiri rugi loh saudara. Karena firman Tuhan bilang apa? Oke, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi jangan bergaul. Bukan maksud saya jangan bergaul itu jangan setuju, seiya terus ikut terus sama-sama begitu. Kalau saudara bergaul biasa saja dengan tujuan untuk membawa dia kepada Tuhan untuk selamat itu tidak apa-apa, oke? Nah, tapi bukan ikutan. Saudara tahu ada orang yang sudah pergi ke disko, pergi ke pub. Katanya mau menyelamatkan orang-orang di pub. Saudara, kalau kita belum kuat di dalam Tuhan dan bukan Tuhan yang suruh kita melayani orang itu, tentu saudara mau angkat orang yang katakan aja ini, saudara ada di atas, saudara di meja, saudara lebih tinggi di atas, orang itu ada di bawah, saudara coba tarik, siapa yang kuat? Saudara bisa tarik dia naik apa dia tarik saudara turun? Lebih mudah turun kan? Makanya jangan saudara. Jangan bergaul dengan orang. Kecuali saudara Tuhan kasih saudara beban untuk melayani orang itu. Saudara. Oke? Tapi kita harus kuat. Jaga kehidupan kita. Jangan sampai. Ya. Jadi masih banyak daripada kita. Anak-anak Tuhan. Ini bukan kita. Jemaat Filipi. Oke? Saudara. Saya bilang jemaat Filipi. Tapi tentunya kan kita juga kan. Kita harus periksa hidup kita. Supaya kita sungguh-sungguh. Kita sudah tidak bisa punya pikiran dunia lagi. Kita mesti punya pikiran dari atas Kristus. Oke, punya pikiran Kristus. Punya perasaan, punya hati Kristus. Semua itu mesti dari Kristus. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Oke, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Yes? Oke, saudara beli segala macam mau bermerek. Oke, uang mau kasih persembahan buat Tuhan aja pelit setengah mati di situ. Sekarang orang-orang nggak kadang-kadang tidak lihat. Kalau tidak lihat ya tidak apa-apa, nanti saya kasih ingat tiap kali. Nah, tapi kalau beli-beli barang mau bermerek, saudara. Pakai yang bermerek, rasa hebat. Tas aja juga mesti bermerek. Apa saja bermerek. Jam tangan aja mau bermerek. Segala macam bermerek. Ya. Apa gunanya, saudara? Itu semua akan habis, saudara. Baca selanjutnya dia bilang. Sebab semua yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Semuanya itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi lakukanlah kehendak Allah. Apa yang saudara lakukan, saudara, biar ada keliru, mungkin saudara salah dengar, atau saudara salah mengerti, tetapi saudara mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Oke?
Jangan mau sendiri, kehendak diri sendiri. No way, oke? Jadi, supaya kita betul-betul jadi jemaat yang luar biasa. Saudara mau enggak? Mau sampai di sana? Luar biasa saudara. Oke, kita baca lagi terus. Ayat 20, saya baca sama 21 sekalian. Jadi cepat habis saudara, oke? Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Luar biasa saudara. Jadi warga negara kerajaan surga. Oke? Marilah kita sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kita sudah yakin percaya kita jadi warga negara kerajaan surga. Kita dengan tekun kita mau menantikan Tuhan Yesus. Ya, juru selamat kita itu. Yang akan datang mengambil kita, membawa kita. Sampai ke surga. Dan kalau saudara masih hidup dalam dosa, tidak mungkin. Sedangkan bilang mau doa, mau ketemu Tuhan aja, tidak bisa. Karena kalau kita hidup dalam dosa, karena dia suci adanya, dia tidak ada dosa. Tidak bisa kompromi, tidak bisa ketemu, tidak bisa bersatu, tidak bisa. Oke? Jadi kalau umpama kita bilang kita anak-anak Tuhan, suruh berdoa, oke? Berdoa setiap hari, semua orang masih mau berdoa. Siapa yang tidak mau sesuatu yang baik dari Tuhan kan? Ada problem apa saja, ada kesulitan apa, semua cari Tuhan. Betul enggak? Tetapi kalau kita hidup tetap di dalam dosa, Tuhan tidak mungkin dengar. Saudara percaya enggak? Dia dengar tapi dia enggak peduli. Ya. Tidak bisa. Apa yang dia mau berikan kepada ya orang berdosa? Suruh bertobat dulu, oke? Bertobat dulu. Jangan hidup dalam dosa, saudara. Kasihan, sayang sekali, saudara. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya bisa sampai sana. Sedangkan dia bilang apa? Kita menantikan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, saudara. Luar biasa. Tubuh kita yang begini, ya mana bisa masuk surga? Tidak bisa. Nah mungkin bisa kan? Jadi Tuhan mesti datang rubah dulu kita. Sama seperti tubuh kemuliaannya dia. Supaya, oke. Nah jadi kalau kita sudah warga negara surga. Tapi kita tetap ada di dunia, betul dah? Memang Tuhan sudah katakan dalam firman Tuhan. Ya, kita masih tetap hidup di dalam dunia. Tapi kita bukan dari dunia. Oke? Kita harus hidup berbeda dengan orang dunia. Kita masih ada di sini hanya sementara menumpang. Oke, sementara aja. Jadi apa tuh? Menumpang, menantikan Tuhan Yesus. Jadi waktu udah lama. Saya senang, saya juga nggak tahu umur saya sampai kapan. Ya saya bilang saya belum mau meninggal, saya belum mau pulang, bukan karena saya tidak cinta Tuhan, bukan. Tetapi kan kalau masih sehat, masih kuat kan masih bisa lihat anak cucu. Ya kan, puji Tuhan kan, masih bisa jadi berkat buat mereka, masih bisa doakan mereka, masih bisa jadi contoh buat mereka. Kenapa mesti buru-buru pulang? Terus Cik bilang, iya kalau sehat sih tante ya, tapi kalau sudah sakit-sakit, wah itu enggak tahu kalau sudah sakit-sakit. Soalnya enggak sakit-sakit tuh, oke. Puji Tuhan saudara. Tapi terus terang aja saya belum mau. Jadi ya ngomong COVID, ngomong vaksin, ngomong apa saya tidak mau bicarakan saudara. Tapi saya mau kasih tahu saudara saya belum mau pulang. Okay? Kecuali Tuhan bilang mesti pulang ya apa boleh buat panggilan Tuhan. Tapi hati saya itu masih kepingin di sini. Saya masih sedih juga Om John ini. Mestinya dia tinggal bersama-sama kita ya. Tapi ya puji syukur Tuhan sudah mau pulang. Teman kita baru meninggal beberapa hari yang lalu kita. Ya kubur juga tetapi ya, itu bedanya saudara, oke? Beda, ada bedanya. Saudara hidup benar dengan Tuhan, oke? Supaya Tuhan. Saya melihat, saya bertanya-tanya. Tidak berani tanya Tuhan, tidak berani. Bertanya-tanya, berdiskusi. Ya. Kenapa ada orang yang sudah melayani Tuhan sampai puluhan-puluhan tahun. Tapi hidupnya menderita, di akhir hidupnya tidak ada damai. Sakit-sakitan, menderita, oke? Oke. Ada jawaban.
Jawaban benar apa tidak benar saudara boleh pikir saja. Ada yang jawab saya. Erogan. Erogan. Oke. Nah saudara. Ada hamba Tuhan yang melayani. Tetapi dia tidak. Pokoknya kita datang belajar. Dia terima. Dia ajar. Tetapi orang yang tidak mau datang. Dia nak gitu loh. Dia nak cari jiwa. Lu mau datang. Lu tidak mau datang. Yang masa bodoh. Saya akan lu mau masuk neraka ya lu masuk neraka. Ya gitu. Jadi jangan jadi orang yang demikian. Oke. Tapi ada orang yaitu yang mencari. Bujuk-bujuk. Oke. Bujuk-bujuk. Ya. Gitu. Jadi jangan erogan. Oke. Takutnya nanti Tuhan. Ya. Bukan, saya tidak tahu, saya tidak menghakimi. Tetapi itu jawaban dari orang. Jadi saya pikir, oh iya ya. Nah, saudara ingat Om John, suami saya? Dia kan dari dulu bilang dia tidak sombong. Terus dia sudah jadi hamba Tuhan, dia sudah baca firman, dia tahu kalau dia sombong. Dia ngomong di atas mimbar kan, dia sombong. Dan dia berdoa, oke? Tiap hari dia berdoa minta Tuhan tolong. Supaya angkat keangkuhannya dia. Saudara mau simpan keangkuhan apa? Kita ini punya apa? Kita ini di luar Tuhan itu sudah bilang seperti kain kotor. Ya, tidak ada arti apa-apa saudara. Jangan rasa hebat. Saudara mau tahu Paulus bisa disuruh dicontohi dia. Karena saudara tahu kalau Paulus itu dia ikut Tuhan Yesus. Itu segala yang sudah dia punya. Itu dia tinggalkan. Dia merasa rugi. Dia merasa itu sampah. Kepintaran, kekayaan, kan, kehebatan apa, kedudukan apa saja. Dia tinggalkan dia bilang. Karena dia merasa rugi semua itu. Dia mau dapat Tuhan Yesus. Dan itu benar saudara. Jangan pegang saudara dulu punya hebat ya. Kedudukan atau ada punya bisnis, punya toko, punya usaha besar. Atau pengetahuan tinggi atau pangkat apa kek. Ya. Tidak usah lupakan itu semua saudara. Datang kepada Tuhan. Berlari-lari. Mengejarkan apa yang Tuhan janjikan. Kita belum dapat kan. Paulus juga belum dapat dulu waktu dia tulis. Tapi dia kejar itu saudara. Dan karena dia rasa dia mendapatkan Tuhan Yesus. Lebih beruntung daripada segala apa yang dia punya dulu. Ada siapa tuh baru tulis. Saya baca. Baru aja 1-2 hari lalu. Dia bilang kita jangan merasa kehilangan. Merasa rugi. Merasa kehilangan. Oke, mengikut Yesus. Ada orang yang bilang kan. Ikut Tuhan akhirnya dia rugi. Ikut Tuhan akhirnya dia bangkrut. Ikut Tuhan akhirnya begini dan begitu. Jadi tidak ada gain sesuatu. Tidak bertambah makmur tapi ada kerugian. Tapi sesungguhnya. Kalau dia betul-betul dapat Tuhan Yesus. Ya dia tidak kehilangan kan. Karena Tuhan Yesus yang punya segala-galanya. Tuhan Yesus punya segala-galanya. Jadi kalau dapat Tuhan Yesus dapat segala-galanya. Dapat semua. Oke. Jadi no complain. Jangan complain. Betul toh? Itu kan. Makanya Paulus tinggalkan semua itu. Dia nama peduli. Oke. Dia nama peduli. Dia bilang. Yang penting dia dapat Tuhan Yesus. Oke. Itu aja. Dapat Tuhan Yesus. Saudara mesti berpikir demikian. Yang penting saudara dapat Tuhan Yesus. Yang penting kita menjadi milik Tuhan. Oke. Jadi jangan asal-asal pergi gereja. Jangan mau seperti jemaat di Filipi ini. Sudah pergi gereja tetapi hidupnya masih jadi seteru. Ya salib Kristus. Ya. Jadi saudara, itu sayang sekali loh saudara. Sayang sekali. Oke. Nah, jadi kita mesti rubah hidup kita. Kalau kita baca di Titus pasal yang kedua ayat 12-13. Ya, ditulis begini. Ia, yaitu Tuhan, itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi selama kita masih ada ini sudah terima Tuhan Yesus sudah jadi warga negara. Tapi Tuhan mau kita itu dididik. Kita mau belajar, Tuhan mau membentuk kita, mempersiapkan kita. Jadi selagi saudara dan saya masih ada di dunia ini. Saudara, put in your mind, oke? Ingat baik-baik bahwa kita lagi dibentuk Tuhan. Kita lagi dibebenahi Tuhan, oke? Saya itu ya sedih sekali. Ini perasaan saya bilang, COVID sampai 1 tahun lebih. Ya, saya yakin dan percaya kasih Tuhan itu besar luar biasa.
Sehingga dia kasih tinggal COVID ini sampai 1 tahun lebih. Maksud apa? Supaya kita yang belum bertobat, supaya bertobat cari Tuhan. Tahu kalau dia lah Tuhan. Semua lutut bertekuk. Semua lidah akan mengaku. Oh Yesus. Semua harus buru-buru mau cari Tuhan. Tadi saya ngomong sama Ibu Judith. Ya, di Indonesia terjadi lagi. Ya, di NTT kapan hari terjadi. Oke, hujan angin apa tuh? Ya, banjir. Nah, baru-baru kemarin itu di Malang atau di mana apa itu? Oh, gempa bumi. Oke. Nah, itu Tuhan maksud apa? Ya, Tuhan tidak bikin begitu, tapi Tuhan izinkan terjadi supaya semua itu gitu loh. Cari Tuhan. Meninggal dunia itu tidak menjadi soal, saudara, asal kita bersama dengan Tuhan. Ya, kekal bersama-sama dengan Tuhan. Hidup di dunia ini juga hiburlah mereka, ya kan, yang dalam bencana, dalam sakit. Hidup kita cuma berapa tahun sih? Saya untung dapat ekstra 10 tahun. Oke. Bonus 10 tahun. Ya. Si Yolkilin bilang, bersyukur tante dapat 10 tahun bonus. Om John dapat 1 tahun. Bersyukur kepada Tuhan, saudara. Oke. Jadi, supaya kita sampai di sana, saudara. Jangan sampai. Oke. Izinkan Tuhan berbenah kita. Ya. Rumah kita bukan di sini, ingat baik-baik. Oke. Jangan mau lama-lama di sini. Oke. Saya bilang saya belum mau pulang. Tapi bilang kalau sehat. Oke, tentu saja kalau sehat. Saya kalau selama masih bisa jadi berkat. Ini janji saya sudah dari dulu-dulu ya Pak ya. Walaupun saya umur 80, kalau selama saya masih kuat, otak saya masih terang, oke, belum pikun, tidak akan pikun, oke, saya tetap akan sharing firman. Saya akan tetap di gereja Elohim pun, oke, saya tetap akan melayani di mana saja yang Tuhan mau, oke. Karena saudara melayani Tuhan ini satu privilege, oke. Istimewa ini saudara, kita siapa sih saudara? Debu tanah, ya kan? Dosa juga dari dulu, ya. Tapi ingat baik-baik sekali lagi saudara. Saudara-saudara, datang terima Tuhan Yesus, saudara harus izinkan hidup kita diubah menjadi contoh yang baik. Menyenangkan hati Tuhan. Jangan hidup ke sini ke sana lagi. Jangan ikut-ikut dunia ini saudara, oke? Jangan ingat makan enak terus saudara. Makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Oke, jadi jangan mau cia-cia yang enak begitu, tidak usah. Orang lain ada susah setengah mati di sana, oke. Ya kita sekali-kali kumpul boleh makan lah, bukan bilang tidak boleh. Yang suka makan enak jangan tersinggung, oke. Berapa yang suka makan enak, oke. Nah, oke, 2 Korintus 5 ayat 1, oke. Karena kamu tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, oke, oke. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saya suka ini saudara. Waduh, saya punya tempat sudah ada. Oke, di sana. Ada Pak. Percayalah, harus percaya. Jangan ragu-ragu saudara. Karena oke. Yohanes pasal 14 ayat 1 saya bacakan lagi sampai ayat 3. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, dengar Bapak. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Percaya? Pak Amin tidak ada Pak. Sudah pulang, tapi tidak apa-apa kalau Pak mau panggil dia. Oke. Luar biasa. Ya. Dia sudah pergi sedia tempat bagi kita. Kita belum dibawa pulang karena tempatnya masih belum beres, belum selesai. Oke, kita baca terus. Oke. Mau sampai di mana? Oke. Sudah sampai ayat oke. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawamu ke tempatku supaya ke tempat di mana aku berada, kamu pun berada bersama-sama. Ini janji. Kita sudah bilang, Tuhan Yesus itu tidak pernah bohong. Oke? Apa yang dia janjikan, dia promise. Oke. Jadi saudara mesti percaya. Jangan ragu. Ya masa iya sih, masa iya. Kalau saudara masih masa iya, itu oke. Datang dulu cari hamba-hamba Tuhan.
berdoa dulu. Atau saudara bisa berdoa sendiri. Karena itu bahaya saudara. Ya, masa iya, ya kan? Ragu-ragu dengan Tuhan berarti tidak percaya saudara. Saudara tahu itu? Makanya dia bilang jangan kamu khawatir. Tuhan itu tegur kepada Marta, saudara tahu? Marta yang ngomel-ngomel bilang, lihat ini saya kerja setengah mati. Maria enak-enak aja duduk di situ, oke? Kok bisa Tuhan? Marta sudah kerja setengah mati, saudara yang masa-masa di belakang. Kalau Tuhan tegur begitu jangan marah. Karena maksud Tuhan bukan karena kamu kerja, tapi kamu kurang percaya. Kamu kurang. Maria lebih percaya, mau duduk dengar di bawah kaki. Marta cuma mau kasih makan. Ya, bisa-bisa dia kasih makan tapi hatinya, ya, hatinya jengkel, marah-marah. Ya, jangan, oke saudara. Ya. Ragu-ragu tidak percaya itu tidak masuk surga saudara tahu. Karena kalau saudara masih khawatir tentang hidup, ragu-ragu tentang ini, ragu-ragu itu, masih tidak percaya ini, tidak percaya itu, berarti tidak percaya Tuhan. Kalau tidak percaya Tuhan, ya berarti tidak jadi anak Tuhan. Ya, jadi percayalah, ya kan? Percaya tanpa melihat, kata Tuhan. Oke? Ya. Si Thomas percaya, Tuhan bilang berbahagialah engkau percaya karena engkau sudah melihat lubang. Ya. Tapi lebih berbahagia orang yang percaya tanpa melihat. Ya mau yang mana? Lebih berbahagia dong. Ya. Lebih berbahagia, of course itu. Tapi mau. Oke. Jadi saudara. Terus jadi kita lihat lagi, saya mau bilang. Jadi kita itu menantikan Tuhan Yesus yang akan datang mengubah tubuh hina kita. Ya. Apa benar? Kita lihat firman Tuhan. Jadi kita mau mengiyakan. Kita mau ingat baik-baik ini. Oke? Kita mau percaya sesungguhnya. Kita baca 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya baca dari ayat 50. Oke? Luar biasa. Tuhan kasih tubuh itu seperti Tuhan Yesus itu tubuh kemuliaan. Kita yang hina ini, ya yang model kayak begini dikasih tubuh kemuliaan saudara. Tubuh yang tidak akan mati. Oke? Tubuh yang tidak akan rusak. Tubuh yang bisa menembusi tembok. Oke. Tapi masih bisa makan. Nah, itu hebat saudara. Jadi saudara masih bisa makan bersama Tuhan di atas saudara. Makanannya pasti enak-enak. Karena dia ada banquet. Toh. Ada pesta di sana nanti saudara. Pasti lebih enak dari, maafkan, tidak mau bilang siapapun ya. Pasti enak dari makanan di dunia. Lebih enak dari kita mau pergi makan nanti. Ya luar biasa itu dia bilang. Oke. Saudara-saudara. Ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi kita yang bisa binasa tidak bisa masuk yang tidak binasa. Oke? Jadi oke. Ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Ini rahasia loh saudara. Kalau Tuhan kasih tahu saudara rahasia itu berarti hopeng-hopeng benar ini. Ya, berarti dia sayang benar ini. Oke? Ya. Kalau ya kadang-kadang manusia dunia tidak kasih tahu rahasia. Oh iya rahasia itu pegang keras saudara. Kalau saudara mau tanya orang resep aja. Kita udah kasih tahu resep yang benar. Mereka selalu pikir kita sembunyi rahasia. Resep yang benar. Kita kasih resep yang palsu. Makanya orang bikin kue kita tahu jadi-jadi. Oke. Padahal kita sudah kasih. Sampai saya itu saya ada resep. Saya tahu kue sos toh. Resep potongan resep itu dari tahun 80. Oke masih ada sampai sekarang. Sudah kuning. Tapi saya fotokopi. Kirim. Ya, ini saya dapat dari ini dan dari tahun 80 sampai tahun 2021 saya bikin kue sos. Oke. Dan it's nice. Oke. Jadi ada keliru apa aja. Tapi kita suka anggap gitu, orang enggak mungkin kasih tahu rahasia. Tapi jadi kalau Tuhan mau kasih tahu rahasia itu luar biasa saudara, terlalu beruntung saudara. Oke. Yasmin pikir-pikir dulu, oke. Nah, jadi sudah sampai di mana? 52. 51, oke. Rahasianya, oke. Oke, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Saudara, yang baik-baik, yang pegang paspor yang baik, oke. Paspor jangan bikin yang palsu, saudara, oke. Tidak usah macam-macam, oke. Tuhan datang, oke.
dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati. Dengar baik-baik ya, jadi jangan tanya-tanya lagi. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua yang hidup ini, akan diubah. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Kayaknya udah masuk akal. But He's miracle working God. What do you think? Tuhan mau bikin apa aja bisa. Ya. Terus orang lagi gini lah. Kemarin ada hamba Tuhan bilangnya. Oh jadi nanti ini orang yang sudah dikubur. Nanti kalau Tuhan nafiri berbunyi. Dia akan bangun. Bangkit. Wah kalau begitu jangan bikin peti tebal-tebal loh. Nanti dia mau keluar susah. Bikin yang tipis-tipis aja. Tebal mau pakai apa tuh batu apa tuh marmer atau apa saja saudara yang berapa tabal saja saudara. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Jadi saudara yang mati akan bangkit. Akan dibangkitkan. Semuanya tidak akan mati. Dan kita yang hidup akan diubah. 52. 53. Karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati itu harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi Yesus menang. Saudara dan saya. Saudara-saudara kita yang sebelumnya. Yang sudah meninggal. Pak John. Om John Paul. Dan yang lain-lain. Tidak usah khawatir saudara. Mereka akan bangkit. Tidak akan mati lagi saudara. Maut sudah tidak bisa. Menggenggam kita. Tidak ada. Kita menang. Tuhan Yesus menang. Nah saudara siapa yang mau? Saudara mau enggak? Jadi rindu enggak? Kalau saudara betul rindu jangan ngomong dengan mulut aja. Nanti mulut aja yang naik di surga nanti. Ngomong dengan hati ini bilang Tuhan ya sungguh-sungguh Tuhan. Aku belajar seperti Petrus juga mengaku ke Tuhan. Tuhan ampunilah saya. Tolong saya ampunilah saya yang tidak percaya. Belum percaya belum bisa percaya datang ke Tuhan minta Tuhan tolong. Jangan enak-enak aja sok-sok aja kan. Bergaya-gaya aja pegang Alkitab. Ya pokoknya pergi gereja pikir. Jangan, kita tidak usah pakai topeng, tidak usah tutup-tutup saudara. Terang-terangan aja. Belum bisa. Orang mau percaya itu kan memang susah. Ya, percaya manusia yang di depan mata aja juga setengah mati, ya kan? Apa pula percaya Tuhan yang tidak kita kelihatan. Mau percaya bagaimana, saudara? Tetapi ya itu, iman percaya itu sesuatu yang belum kita lihat. Dan belum kita dapat. Kalau kita sudah lihat, kita sudah dapat, bukan iman lagi saudara. Nah kita selamat karena iman. Betul enggak? Kita hidup karena iman. Jadi percayalah saudara. Kalau saudara masih banyak keberatan, masih ada banyak problem. Saudara cari teman-teman yang lebih, saudara bisa lihat toh. Mana, jangan cari yang aneh-aneh, yang apa itu seteruk, salib Kristus, jangan. Yang hidup masih di dunia, duniawi punya jangan. Cari yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya. Saya tidak bilang hamba Tuhan, saya tidak berani karena masih ada hamba Tuhan yang hidup sebagai seteru. Ya. Salib Kristus, maaf. Ya kan. Saudara bilang enak-enak Jasim itu pendeta-pendeta besar itu dengar bisa marah loh. Tapi it's true saudara. Bukan karena kita lihat mereka tidak ada hamba Tuhan yang besar. Saudara selalu bilang hamba Tuhan besar. Siapa sih yang hamba Tuhan yang besar? Kecilnya juga paling juga tinggi begini. Ya. Badannya juga yang besar itu Tuhan. Allah kita yang besar. Jadi hamba Tuhan dari Tuhan yang besar itu setuju. Tapi hamba Tuhan yang besar belum tentu loh saudara. Nah, ada aneh-aneh tuh saudara. Ada yang tanya kepada saya begini. Ada hamba Tuhan yang pakai jubah yang berat-berat itu loh. Ya waduh berliannya banyak-banyak batu-batu sini sana. Jadi ada famili saya tanya. Bukan famili penan. Mami kira-kira hamba Tuhan ini masuk surga enggak? Saya bilang kalau dia copot jubahnya. Kemungkinan ya masuk surga. Tapi kalau dia tetap pergi pakai jubah yang berat ini mana bisa. Ya kan. Sorry saudara. Maksud saya tidak usah aneh-aneh. Percaya saja kepada Tuhan. Tidak usah aneh-aneh. Tidak usah bikin lebih-lebih.
Saudara di rumah harus sama, saudara di luar sana di tempat kerja harus sama, saudara di gereja sama. Dimanapun saudara berada, saudara harus tetap sama. Oke? Tidak usah macam-macam. Saudara, bicara juga jangan karena hamba Tuhan disuruh doa atau apa bikin suara nyala. Saudara-saudaraku. Ya, tidak perlu saudara. Aneh-aneh. Oke? Mau gertak siapa, mau bikin takut siapa begitu. Jadi normal, oke? Tapi cinta Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Yesus sudah bangkit, oke? Percaya, kita menang, oke? Kita selamat semua. Percaya kalau Yesus akan datang, bahwa kita ke tempat yang sudah disedia bersama-sama. Itu luar biasa. Kalau pikir sampai situ memang orang kepingin pulang. Tetapi kadang-kadang udah pikir baik-baik dulu, hidupnya belum benar, kepingin pulang, tahu-tahunya enggak sampai. Oke, saya silakan Yapi. Ya, Yapi bilang begitu, saya bilang Yapi, cari lagu dulu Yapi. Yapi bilang, ini khotbah mau cari lagu susah setengah mati, jadi tinggal dia nyanyi. Oh, saya doa dulu. Oh, saya doa buat saudara. Oke, saya doa buat kita semua. Bapak Surgawi, kami naikkan syukur dan terima kasih. Kalau Tuhan masih mau mengingatkan kepada kami bahwa kami ini masih hidup di dunia, tetapi oleh karena kami percaya atas Injil, atas pekerjaan Tuhan, Kau mati dan bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan, kami percaya dan ini yang menyelamatkan kami. Tuhan tolong kepada setiap kami supaya kami terus percaya tidak ada gangguan dari hamba-hamba Tuhan yang palsu apa. Orang-orang yang mau mengganggu kami, menggoda kami, atau menjauhkan kami, iblis-iblis yang menjauhkan kami daripada Engkau. Tuhan tolong kami, peganglah kami erat-erat. Dan kami juga mau Tuhan, supaya kami mau menjadi contoh Tuhan. Kami mau meneladani Paulus, kami mau meneladani saudara-saudara kami yang lebih senior. Ya, dan kami juga mau jadi teladan bagi orang-orang lain Tuhan. Tuhan tolong kepada kami. Kami mau hidup kami ini diubahkan supaya kami bisa sama seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami mau Tuhan supaya kami ini tidak sombong. Kami itu mau punya hati dan pikiran yang sama, perasaan yang sama dengan Tuhan Yesus. Ya, kami mau tinggalkan dunia ini. Tuhan tolong supaya kami tidak terikat dengan dunia ini. Karena kami tahu dunia akan binasa. Dan kalau kami mengasihi dunia, kami tidak mengasihi Engkau. Tapi kami mau mengasihi Engkau, makanya kami tidak mau mengasihi dunia ini. Dan Tuhan tolong supaya kami juga tetap percaya bahwa Engkau satu waktu Engkau akan datang untuk menjemput kami. Engkau pergi ke sana untuk membuat rumah-rumah buat kami semua. Dan kalau semua itu sudah selesai, kami yakin dan percaya Tuhan akan datang mengambil kami. Kami mau pakai paspor yang asli Tuhan. Karena percuma kami pakai paspor yang palsu. Karena Engkau Tuhan, Engkau datang, Engkau memilih orang-orang kepunyaanmu. Iblis datang, pencuri datang, mengambil punya orang lain. Tapi Engkau tidak. Kami mau menjadi milik-Mu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang ada ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.